Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat, pecinta dakwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Masjid adalah lambang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, maka lihatlah orang yang selalu berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kalau melihat orang-orang yang munafik, lihat jugalah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid ketika salat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang di atas dunia ada yang senang ke masjid untuk salat berjamaah, tapi di sisi lain ada juga orang yang tidak pernah salat ke masjid. Lalu apa keuntungan orang-orang yang memakmurkan masjid, dan siapa dia orang yang memakmurkan masjid? Ternyata di dalam surah At-Taubah ayat 18, orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka adalah 6 golongan atau 6 percaya dengan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, yang pertama kata Allah, man amana billah. Orang yang beriman, betul-betul imannya kepada Allah, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mau datang ke masjid, menggantungkan hatinya di masjid. Senantiasa ketika dikumandangkan azan, senantiasa hatinya bergetar ingin mendatangi masjid. Orang-orang yang betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang kedua? Wal yaumil akhir. Orang-orang yang percaya dengan hari akhirat, hari pembalasan, hari mizan. Maka inilah orang-orang golongan-golongan yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Yang ketiga, wa aqamas shalah, dan orang yang ingin mendirikan salat dan salatnya ini ingin diijabah, ingin dikabul, ingin didengar doanya dalam salat, didengar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ataz zakata, orang-orang yang membayar zakatnya, orang-orang yang menunaikan zakatnya. Inilah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid di atas dunia. Lalu siapa yang kelima? Yang kelima adalah walam yakhsha illallah. Orang-orang yang betul-betul takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ketakutan atas makhluk. Hari ini banyak orang yang lebih takut kepada atasannya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika HP-nya berdering, dilihatnya bosnya, atasannya, pimpinannya, ketuanya, rektornya menelpon, diangkatnya dengan gemetar. Apa yang dikatakan di telepon? Ternyata pimpinannya mengatakan harus hadir sekarang juga. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia tergesa-gesa menyuruh istrinya mempersiapkan bajunya, mempersiapkan celananya. Mana-mana sepatu saya? Anaknya semua pun panting mencari sepatunya. Akankah dia begitu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengumandangkan, ketika muadzin mengumandangkan azan, pada zahirnya yang mengumandangkan azan adalah takmir, muadzin, tapi pada hakikatnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Adakah engkau tergesa-gesa seperti engkau ditelepon pimpinan dan atasanmu? Walam yakhsha illallah. Orang-orang yang datang berjamaah ke masjid, walam yakhsha illallah, dialah yang tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Yang keenam, orang yang memakmurkan masjid, itulah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat hudan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, mengimani bahwa kehidupan ini hanya 60 tahun, kehidupan ini hanya 80 tahun, atau paling tinggi kehidupan ini hanya 100 tahun. Tapi kehidupan yang kekal abadi, dialah kehidupan akhirat.
maka mereka beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Apapun aktivitasnya, kalau azan sudah dikumandangkan, tak ada alasan mereka memakmurkan masjid Allah, rumah-rumah Allah, karena mereka ingin kehidupan di akhiratnya nanti berujung dengan surga. Semoga dengan tausiah yang singkat ini dapat menggugah hati kita semuanya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.